Bang BL. Ya. Sepertinya algoritma live akunku ini kayaknya gangguan. Kita live di akun yang satu lagi gimana? Ini kayaknya gangguan deh. Ya, Bang Jackson, saya ada pengen nanya yang Matius 15:25 itu tentang penyaliban Yesus yang di pukul 9 sama Yohanes 19 itu yang di pukul 12. Ini ada selisih 3 jam. Gimana jelasinnya Pas? Itu apa Bang Jackson? Oke, ini pertanyaan yang menarik. Gimana Tapi, Bang BL? mohon maaf, jadi pindah ke room atau gimana? Gimana pindah saja kah? Kalau dari Bang, teman-teman gimana? Ini algoritmanya gangguan ini Bang. Serius, ini gangguan. Oke, kalaupun pindah ya nggak apa-apa. Nanti saya akan masuk ke sana lagi karena saya sudah disewa sebagai moderator dan juga asisten pribadi ya. Tapi bukan disewa jadi herder. Monggo silakan. Keputusan ada di tangan Frater. Bagaimana? Mau pindah channel? Kita pindah channel saja gimana? Oke. Soalnya ini lagi gangguan teman-teman. Ini agak susah dia lihat algoritmanya. Dan pulau-pulau membawa persembahan kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti, kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Jangan lupa Muhammad Frater. Sudah kah Bang? Aduh aku lupa lagi tadi. Sudah kah? Halo Bang Jackson. Hai segenap batinku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, janganlah lupa akan segala kebaikannya. Pujilah, puji Allah Tuhan yang Maha Baik. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu.
menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang bertakwa. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Selamat sore, salam sejahtera selalu untuk kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Beruang Lapar, dan juga Frater Jackson, artis yang tidak pernah masuk TV tapi sering masuk angin. Masih dipersembahkan oleh Permen Relasa, Pengamen Rela Ikhlas Tanpa Paksa. Setelah tadi diskusinya cukup menarik sekali, tapi karena algoritmanya belum naik, jadi kita pindah channel ya. Saya ucapkan buat teman-teman yang sejenis maupun yang gak sejenis, yang hitam maupun yang manis, pesan saya jangan pernah jongkok di toilet duduk. Melanjutkan yang tadi ya, kita sudah menaikkan, ini ada Bang Nardo ya. Salam, selamat sore Bang Nardo. Ya, selamat sore Kak Burung Lapar. Burung lapar. Maaf Bang Nardo, mohon maaf, Islam apa Kristen? Saya Muslim. Oh, Islam gitu ya. Oke, di sini saya naikkan Bang Nardo. Jadi nama saya bukan Burung Lapar tapi Beruang Lapar. Kalau Iya, burung beruang lapar ya, beruang lapar. iya, Lupa burungnya Nabi baru lampar. Ya enggak. Oh enggak ya. Berarti Oke, ini ya. Bang Jackson ini pendeta ya? Pendeta Nah, ini- Katolik. Wow, ini frater ini. Bukan. Saya Iya, umat jadi- awam saja. Umat awam. Oke. Jadi Bang Nardo silakan berdiskusi, silakan bertanya tentang kekristenan ya, tapi Ya. tidak boleh menyimpulkan. Saya harap Bang Nardo di sini bisa kondusif untuk berdiskusi dengan Frater Jackson. Mungkin kalau ada yang mau Ya. ditanyakan, monggo silakan Bang Nardo Rembang Pesisir. Ya, saya mau tanya Jackson, Bang Jackson. Ya, Bang Nardon atau Nardo? Saya- Bang Ya, Nardo. Nardo. Bang Ya. Nardo, sebelumnya bisakah Anda berkenan untuk membuka kamera terlebih dahulu supaya diskusi kita lebih menarik? Ya enggak mau Bang, enggak mau aku. Kenapa Anda tidak mau? Ya karena aku ini diskusi kan agama sebelah kan. Aku nggak mau kalau buka kamera masalah agama sebelah, agama kalian. Oh ya, oke. Silakan Bang Nardo, itu rambutnya panjang sekali Bang. Ya nggak apa-apa, namanya orang kok. Bang Nardo bukan keturunan Eropa ya? Kok rambutnya seperti orang Bukan. Eropa? Waduh. Bukan. Saya Jawa. Oke. Jawa asli. Oke, silakan. Silakan. Bang Nardo. Saya mau tanya, Kak Jackson ini dulunya Muslim kan atau Kristen dari lahir?
Dari dulu saya seorang Kristen yang taat Oh, dan jadi sudah pertanyaannya, pertanyaannya Nah, gimana? ini ya. Pertanyaannya adalah apakah Bang Jackson dulunya seorang Muslim gitu ya? Mungkin Iya. bisa dijawab. Kalau saya bisa jawab sih, dulunya Jackson ini adalah Muslim. Yang Jembaran jangan. Semuanya dusta. Iya. Ya, Monggo, tapi silakan. gini loh, Bang Oke, Jackson. Bang Nardo, saya ini dari kecil memanglah seorang Kristen dan dalam perjalanan hidup saya menjadi seorang Kristen itu sudah membantu teman-teman Muslim untuk meninggalkan agamanya dan mengikuti Yesus, berlabuh di dalam gerejanya yang satu, Kudus, Katolik, dan Apostolik. Oh gitu. Tapi Bang Jackson, tapi menurut Bang Jackson Protestan itu beda atau tidak? Asu, PPKM di Begini, Menurut Bang Jackson Protestan boleh saya itu jawab? beda atau tidak? Boleh saya jawab? Boleh. Ini, kalau kamu Boleh. latar belakangnya adalah seorang Kristen yang benar-benar pengen belajar sejarah kekristenan, maka saya akan menjawab pertanyaan kamu. Tapi kalau kamu adalah seorang Muslim, kamu bertanya tentang sejarah gereja yang begitu panjang pada hal-hal yang sifatnya itu saja dari luar saja kamu belum mengerti, saya pikir kamu tidak perlu tahulah urusan yang ada di dalam. Silakan. Saya mau tanya juga Ya, sama kamu saya- nih. Gimana? Ya ya, boleh boleh. Boleh tanya Saya mau- saya boleh. Saya mau tanya juga sama kamu nih. Bang Bel, aman gak Bang Bel ini? Silakan hujat aja nggak apa-apa. Nardo, saya mau tanya dulu Nardo. Begini. Ya, Kira-kira kamu tuh Islamnya aliran apa? saya Muhammadiyah, modernis. Muhammadiyah, betul? Betul. Oke, Muhammadiyah itu mengikuti manhaj siapa? Muhammadiyah itu tidak mengikuti mazhab apa-apa, mengambil pendapat paling kuat. Contohnya gini Kak, Mengambil kalau mazhabnya kuat Syafi'i, kita ikut Syafi'i. Kalau mazhabnya Maliki, kita ikut Maliki. Kalau mazhabnya Hambali, kita ikut Hambali. Contohnya gini Kak, kalau Muhammadiyah nikah itu pakai wali, mengikuti mazhab Syafi'i. Tapi kalau sholat, Muhammadiyah tidak kunut, gitu Ya. Kak. Oke. Kamu mengatakan aliranmu Muhammadiyah. Saya baru tahu Muhammadiyah itu aliran. Tapi tidak apa-apa. Oh mas. Ya, Sunni. itu namanya bukan aliran, Nardo. Ya ya. Muhammadiyah modern. dan Nahdlatul Ulama itu adalah sebuah organisasi yang murni dibentuk, betul? Betul. Betul. Oke, sekarang gini, Nardo mengatakan tadi kami Muhammadiyah itu mengikuti pendapat yang kuat, betul? Betul. Nah, pendapat yang kuat itu kan tentunya didasari dari Al-Quran, betul? Al-Quran Karim. Nah, saya mau tanya dulu, Nardo. Apakah benar di dalam Islam itu percaya dengan siksa kubur? Percaya. Di mana dalilnya dalam Al-Quran bahwa nanti ketika orang sesudah mati di dalam kubur nanti disiksa? Di mana dalilnya dalam Al-Quran? Cuma di hadis Bang. Cuma di hadis. Iya. Berarti tidak ada di Al-Quran. Iya. Nah, perkataan siapa yang ada tertuang dalam hadis itu? Ya imam-imam para perawi hadis. Oke, para perawi hadis itu sudah merasakan kematian tidak? Pada saat Ya, berbicara belum, Bang. tentang siksa kubur. Lalu tahu Belum. dari mana dia? Lalu tahu dari mana dia? Dia yang belum mati bisa mengetahui kehidupan orang yang sudah mati. Ya dari perkataan-perkataan itu guru-gurunya Bang. Guru-gurunya sudah pernah melihat orang mati? Ya belum. Loh, terus tahu dari mana? Ya gini loh Bang, hadis itu banyak lah.
ada yang sohi, ada yang doib. Jadi kan Iya, gini, Nardo, nanti saya gunting juga rambutmu tuh Nardo. Begini Nardo, Bang Nardo tadi kan mengatakan berkaitan tentang siksa kubur, kami Muslim percaya, nggak apa-apa, saya ikutin. Nah, tadi kan Bang Nardo sepakat, saya itu mengikuti hal-hal yang sifatnya itu benar-benar kuat. Nah, tadi saya tanya, Iya, iya. dasarnya Islam itu kan pertama adalah Al-Quran, betul? betul. Nah, pertanyaannya, apakah pernah Allah mengatakan nanti setelah kematian di dalam kuburan ada siksa-siksa? Ya, Pak, ya kurang tahu bang. Aku browsing Google dulu. Kok tanya Google? Google buatannya Wahyudi. Google itu buatan Wahyudi. Kamu kan ngapain tanya Google? Nanti kamu disesatkan Google nanti. Ya. Baca dulu ya. Ya kan? Kalau tidak ada dalam Al-Quran, silakan. Ya bang, saya siksa kubur. Siksa kubur. Lalu? Saya baca dulu ya. Siksa kubur. Semua siksa yang saat hidup pasti akan mengalami kematian, namun hanya Allah yang tahu kapan kematian itu tiba-tiba. Hanya bisa mempersiapkan bekal agar kelak dapat mengakhiri hidup ini dengan baik dan terjauhkan dari siksa neraka. Kau ini apa ditanya, apa dijawab? Saya juga tahu semua orang yang wafat itu, semua orang yang hidup itu nanti akan mati. Saya juga tahu, saya nggak nanya itu. Yang saya tanya, di mana perintahnya Allah kalau nanti setelah kematian ada siksa kubur, nanti di kuburan disiksa. Itu di mana Allah mengatakan? Ya, saya browsing Google dulu lah bang. Ya silakan browsing Google dulu. Tanya Allah, apa artinya tanya Allah siksa kubur? Ya saya browsing. Udahlah Nardo, kau tanya kami aja Nardo. Nanya kau ini malah nanya Google lagi. Gimana Nardo? Saya persilahkan kau bertanya sajalah. Saya bertanya, kalau di Kristen ada siksa kubur bang? Di dalam kekristenan tidak ada siksa kubur. Di dalam kekristenan semua orang yang setelah kematian secara jasmani itu menghadap Allah untuk menghadapi yang namanya pengadilan khusus atau pengadilan universal. Pengadilan pribadi. Jadi setiap jiwa, setiap orang yang mengalami kematian itu jiwanya akan pergi kepada Allah dan diadili secara pribadi. Contoh, misalkan kita buka di dalam kitab suci. Teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa bantu untuk tap-tap layar ya. Kita buka di dalam kitab Roma yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kita buka di dalam Roma bab 2 ayat 6. Dengerin. Begini Nardo, kalau ngomong itu harus pakai kitab suci, jangan tanya Google. Iya. Roma 2 ayat 6. Kita baca dari ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Dan pada hari itu waktu di mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan, Ia akan membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Dikunci. Jadi setiap orang itu akan dibalaskan menurut perbuatan yang dia lakukan. Ya, kemudian disampaikan lagi di ayat selanjutnya, Ibrani 9 ayat 27. Ya, Ibrani 9 ayatnya yang ke-27. Kamu kalau jadi Kristen, kamu tuh jelas imanmu. Nggak menurut ini, nggak menurut itu. Dan semua tenang. Dan sama seperti manusia yang ditetapkan untuk mati hanya untuk sekali, dan sesudah kematian itu dia akan langsung dihakimi.
kitab suci. Kemudian kita bukakan dari Katekismus Gereja Katolik nomor 1051. Tadi kan pakai kitab suci, sekarang pakai KGK. KGK itu adalah dokumen resmi Gereja Katolik yang menafsirkan, menjelaskan tentang ajaran kekristenan. Katekismus Gereja Katolik nomor 1051. Dan di dalam jiwa yang tidak dapat mati itu, setiap manusia akan menerima ganjarannya yang abadi dalam satu pengadilan khusus langsung sesudah kematiannya. Dari itu, Kristus akan menjadi hakim atas orang yang hidup ataupun orang yang mati. Jadi jelas, dalam pandangan iman kekristenan, orang yang mati secara jasmani itu tidak melewati proses siksa-siksa kubur. Tetapi orang yang mati secara jasmani, jiwanya itu akan menghadap Allah dan melewati proses dan keadaan yang kita kenal dengan pengadilan khusus. Pertanggungjawaban diri ya kepada Allah langsung secara khusus. Katekismus Gereja Katolik nomor 1051 ya. Kemudian di dalam Ibrani 9 ayat 27. Sudah terjawab? Yang kedua, dengerin. Yang kedua, di dalam pandangan iman kekristenan, kematian jasmani itu bukan akhir dari segalanya. Bang. Ya, kematian jasmani itu bukan akhir daripada segalanya. Tetapi kematian jasmani itu merupakan perjalanan panjang dari jiwa tadi untuk kembali kepada Allah. Makanya Yesus mengatakan, Akulah kebangkitan dan hidup, Yohanes 11 ayat 25. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Ia akan tetap hidup. Terutama orang-orang yang telah bersatu dengan Kristus melalui Ekaristi Kudus. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 ayatnya yang ke-55. Dengarin Nardi. Yohanes 6 ayatnya yang ke-55. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ayat selanjutnya, ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dan dia akan memperoleh hidup di dalam aku. Dan dia tidak akan mati untuk selama-lamanya, tetapi hidup untuk selama-lamanya. Yohanes 6 ayat 58. Jadi ketika orang itu ingin mendapatkan kehidupan yang kekal sekalipun dia mati secara jasmani, dia akan mendapatkannya ketika dia mengikuti Ekaristi. Maka ketika Ekaristi terjadi, seorang imam mengatakan, dengan pengantaraan dia, bersama dia dan dalam dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sampai segala masa. Thank you, Celiza. Lalu umat meresponnya, amin. Bang, tapi Bang Jackson itu kok semangat sekali membahas iman saya. Semangat sekali. Saya semangat sekali membahas imanmu. Iya. Oh, imanmu nggak penting dibahas. Alve juga Cilisa, thank you teman-teman semua. Bantu tap-tap layar teman-teman ya supaya algoritmanya lebih baik, dan jangan lupa follow Bang BL ya. Karena Bang BL ini adalah seorang host yang sangat baik yang pernah sekali diundang ke Amerika Serikat dan ditawarkan untuk bergabung bersama dengan Justin Bieber. Tapi Bang Jackson, Ya Nardo, ada pertanyaan selanjutnya. Sekarang gini Nardo, sekarang begini. Menurut kamu, mana yang lebih masuk akal? Orang yang mati dan kemudian kembali ke dalam kerahiman Allah atau dalam kasihnya Allah,
atau orang yang sudah mati nih, sudah mati, disiksa lagi? Ya lebih masuk akal yang disiksa bang. Lebih masuk akal yang sudah mati disiksa lagi? Iya, kan gini loh bang, semua manusia, kebanyakan loh disiksa kubur, semua manusia. Yang enggak itu cuma sedikit. Nardo, Walaupun- kau tahu dari mana manusia setelah mati disiksa lagi? Ya kan mati kan disiksa bang, dikubur, siksa kubur, kebanyakan. Apa yang disiksa? Oke, sekarang saya tanya, yang disiksa dalam kubur itu apa? Ya mungkin dia banyak dosanya. Enggak, yang disiksa Melanggar. itu apanya? Yang disiksa itu apanya? Ya ini rohnya. Memang Jasadnya. gimana ceritanya roh itu bisa disiksa sementara roh itu bersifat materi, non materi? Yang disiksa kan di alam kubur bang, disiksa di alam kubur. Itu teori dari siapa sih? Perkataan siapa tuh? Setelah kematian nanti orang disiksa lagi dalam kubur. Tuh dari mana? Itu siapa yang mengatakan? Ya para ustadz-ustadz pula bang. Ustadz kamu itu sudah pernah melihat kematian nggak? Belum pernah. Terus dia tahu dari mana sumbernya? Ya sumber dari hadis-hadis gitu. Hadis itu perkataan siapa? Ya perkataan para ulama, ada yang sahih, ada yang doi, ada yang lemah, ada yang kuat. Saya nggak nanya dia kuat, dia lemah, dia hebat, dia strong, nggak nanya itu. Oke, ulama itu pernah merasakan kematian nggak sehingga dia mengatakan itu? Ya belum bang, belum. Terus dia tahu dari mana? Ya, dari cerita-cerita bang. Asu. Nardo. Sekarang coba saya cerita nih, saya dengan Bang BL pergi menggunakan burung terbang ke planet Mars, cerita saya. Kamu percaya tidak? Ya percaya. Nardo ini. Nardo, makanya Rasul Yohanes tuh mengatakan, ujilah segala sesuatu supaya kamu tidak disesatkan oleh cerita-cerita dongeng. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Apa kata Rasul Paulus? Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah dengan damai sejahteranya menguduskan kamu seluruhnya dan semua roh dan jiwa serta tubuhmu terpelihara secara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Kristus Yesus. Jadi kamu harus menguji segala sesuatu supaya kamu tidak dibodoh-bodohi. Ya. Jangan percaya dengan cerita-cerita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena cerita-cerita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, Nardo yang ganteng, itu cerita yang dongeng atau cerita hoax. Ya. Makanya Rasul Paulus mengatakan apa? 1 Timotius 4 ayat 7. Apa kata Paulus? Tetapi jauhilah dirimu dari tahayul dan dongeng nenek-nenek tua dan latihlah dirimu untuk beribadah kepada Allah yang benar. Tuh kata Paulus tuh, jauhkanlah dirimu dari cerita-cerita tahayul, dari dongeng-dongeng yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kamu malah ngikutin cerita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Gimana Nardo? Ada pertanyaan lagi? Ini bang kan hadis siksa kubur. Ya, ini hadis dari siksa kubur Ibnu radhiyallahu anha. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian meninggal, maka dia akan diperlihatkan baginya tempat yang baik pada waktu bagi. Tapi bang, saya izin turun dulu, saya ada urusan. Geng, Pripun, terima kasih banyak ya, Nardo. Pak Denardo, terima kasih tetap menjadi muslim yang baik, muslim yang tidak suka untuk membubarkan gereja ya.
Oke, terima kasih saudaraku Nardo mau naik di Komal untuk berdiskusi bersama Frater Jackson. Halo, Bang. Kita sambut dulu ada Bang Rehan. Ini salam selamat Ya, sore betul. Bang Rehan. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Saya nyalakan kamera. Iya, mohon maaf Islam apa Kristen? Saya Muslim, Bang. Alhamdulillah Muslim, Bang. Kita diskusi, Bang. Oke, alhamdulillah Muslim ya. Ya, monggo silakan saya izinkan Bang Rehan untuk berdiskusi bersama Frater Jack. Tapi mohon untuk kondusif ya, tidak ada hujatan di sini. Terima kasih. Monggo silakan. Nggak ada. Kita sama-sama diskusi, sama-sama belajar, Bang. Di situ kita hanya. Bang BL, ini gimana cara biar dia ada di atas dan saya ada di atas nih Bang? Kok nggak bisa ya aku ya? Gimana? Maunya gimana? Itu dikecilkan ini. Apanya, bentar ya? Kayak gini kan? Ya betul, tapi dia di bawah ya? Kayak gini bukan? Ya betul. Gitu. Oke, Bang Jackson. Salam kenal ya. Salam kenal, Oke, Kak. Bang Rehan, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bang. Gini kan, ini kan kita mengacu sama temanya ya, bahwasanya Yesus adalah Allah, tanya saja. Saya mau tanya sama Lukas ayat 12, Bang. Bang, Saya bingung di situ. Lukas sudah bersatu dengan Allah, Bang. Jangan tanya dia. Saya mau bertanya kepada Lukas, ya kau tanya dulu, kau wafat dulu bersatu dengan Allah di surga dulu baru kau tanya. Saya mau bertanya tentang Injil Lukas, itu pertanyaan benar. Kalau mau bertanya ke Lukas ya ngapain tanya saya? Ya betul. Thank you Kak Lima, terima kasih. Silakan Bang Rehan. Bang. Ah. Saya itu Muslim, Bang, tapi saya kadang buka-buka yang lain ya. Dalam artian gini, kita Yang kan penting sama-sama jangan nyari kebenaran. Yang penting jangan buka baju aja, Bang. Silakan Bang, langsung. Apa pertanyaannya? Begitu saya buka Lukas 6 ayat 12, saya bingung. Di situ kok Yesus berdoa sama Tuhan, Bang? Berdoa kepada Tuhan. Bermalam-malam lagi. Betul. Ya. Lalu pertanyaannya apa? Berkaitan dengan Injil Lukas bab 6 ayat 12. Apa yang menjadi Ya. problematik Anda terkait Injil tersebut? Silakan. Oke, Bang, terima kasih, Bang. Secara Silakan. logika, Bang. Iya, Bang. Bahwasanya kalau memang beliau itu Tuhan, kenapa mesti berdoa lagi? Kan beliau Tuhannya, ngapain berdoa? Sudah? Boleh dijawab? Ngapain kalau memang Yesus itu Tuhan, ngapain berdoa lagi kepada Tuhan? Silakan, Bang. Saya butuh Ya. penjelasannya, Bang. Oke, kita perhatikan secara gramatikal bahasa Yunani. Jadi kitab sucinya orang Kristen itu ditulis di dalam bahasa Yunani. Perlu diingat, Yesus itu dalam keadaannya sebagai manusia bukan berdoa kepada Allah SWT, bukan. Kenapa saya katakan bukan? Karena dalam Injil Lukas bab 6 bunyinya seperti ini. Egeneto de entains hermorais tauteis exceltein auton eis to oros proxontai kai en deni retion ente parause to teon. Dengar dulu. Ya makanya dengar dulu. Jangan ngomong dulu. Benar. Ya. Jadi Yesus itu dalam keadaannya sebagai manusia, dia itu merendahkan diri sebagai hamba. Garis bawahi, Yesus itu adalah pribadi firman Allah yang punya dua natur atau dua hakikat. Yang pertama hakikatnya sebagai Allah. Oke, makanya dalam Yohanes 1 ayat 1, en arche en hologos. Bang, Yohanes 1 ayat 1. Oh ya, lanjutin. Yohanes 1 ayat 1. Terus lanjut. Oh, ini kayak orang mabuk. Interupsi, Yohanes Bang. 1 Kita kan sama-sama belajar. Interupsi. Nah, Yohanes 1 ayat 1, en arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos.
Firman itu dikatakan sebagai pribadi yang satu hakikat dengan Theon, dengan Sang Bapa sebagai Theos. Firman itu adalah Allah. Udah bang, interupsi. Firman tuh perkataan bang. Firman tuh Dalam iman kekristenan, firman yang tertuju kepada Yesus itu bukan perkataan. oh gitu. Jadi bang, lanjut Makanya bang. tadi saya katakan dia menggunakan kata hologos. Hologos itu di dalam bahasa Yunani artinya rasio, pengetahuan, akal budi. Rasio. Ya, Dia ya. menggunakan kata sandangho, firman, sang pengetahuan, sumber dari pengetahuan. Ya. Nah, hologos ini itu hakikatnya, intisarinya, sebenar-benarnya keberadaannya sebagai pencipta. Kenapa sih hologos ini dikatakan sebagai pencipta? Yohanes 1 ayat 3. Karena segala sesuatu yang diciptakan oleh Bapa, ya, dengan pengetahuannya ini, dengan hologosnya ini. You understand? Mengerti bang. Rehan, akalnya Rehan itu tidak akan pernah mampu untuk menciptakan robot kalau tidak ada pengetahuan. Betul tidak? Tuh, lanjut bang. Iya. Terus. Iya. Robot itu tidak akan pernah terrealisasi untuk jadi kalau tidak ditunjukkan melalui kehendak. Betul? Betul. Sampai di sini Artinya betul, apa? betul. Artinya apa? Poinnya. Kehendak ini penjelasan dari Santo Agustinus. Kehendak, pengetahuan dengan akal adalah 3 unsur yang berbeda. Berbeda. Tetapi secara realita punya satu keberadaan yang sama, yang kita kenal dengan jiwa yang rasional. Ya, Oke. bang. Lanjut bang. Nah, sama seperti Bapa. Bapa itu ketika ingin menyatakan apa yang dia ciptakan melalui pengetahuannya. Oke? Oke bang. Makanya Terus, dikatakan lanjut. hologos itu pencipta. Nah, hologos yang hakikatnya adalah pencipta di dalam Yohanes 1:14 menjadi manusia. Bang, bentar. Yohanes 1:14 ya. Nanti saya buka. Yohanes 1:14. Oh, terus. Bang Rehan, mukamu seperti pria Solo, seperti Jokowi. Iya lo, mukamu kayak Jokowi Dodo tuh, pria Solo. Ya. Terus bang, Lanjut. gimana bang? Jadi Terus, topik continue. Jadi ketika firman itu menjadi manusia, dia tidak merubah hakikat ilahinya menjadi manusia. Ingat ya, ketika firman itu menjadi manusia, dia tidak merubah hakikat ilahinya, tetapi menambahkan hakikat manusia. Bang, firman tuh perkataan, bang. Ini tidak lama ku tinju juga mukamu ini. Hologos itu bukan perkataan. Tadi kan saya bilang dalam bahasa Firman tuh Yunani. perkataan di agama saya, Muslim. Coba saya tanya sama kamu. Apa perbedaan dari kalimatullah dan kalamullah? Ya bang, ya lanjut aja yang tadi ya. Itu, bang. Bang, gimana bang? Ya, Apa? Terus. makanya tadi Bang Rehan jangan tersinggung ya. Tadi saya bilang tinju-tinju itu bercanda Bang. aja. Terus. Ya, Kita jangan tersinggung sama-sama ya. pengen cari kita diskusi bang, kita diskusi. Ya kita gini ya dewasa Bang dalam- Rehan ya, ketika Anda bertanya tentu Anda ingin mendapatkan jawabannya ya. Dan ketika Frater Jackson sedang menjelaskan, Anda dengarkan, jangan interupsi terus gitu ya, supaya Anda Bang, mendapatkan Bang. jawabannya. Bang, kata-kata terus tuh kalau lebih dari sekali. Saya interview baru sekali bang. Sampai juga Kedua- jangan menjudge. Udah, cukup cuci piring aja di bawah. Oke, kita lanjut ya. Ya, Jadi lanjut, monggo, begini. silakan. Oke, thank you Bang BL. Jadi begini loh. Firman itu menjadi manusia bukan berarti firman itu merubah kodrat atau merubah hakikatnya yang adalah Allah itu jadi manusia. Enggak.
Menjadi manusia itu kalau dalam Latin Vulgata dia menggunakan kata incarne. Incarne itu artinya in itu di dalam, karne itu daging. Jadi firman itu tidak merubah hakikat ilahinya, tetapi melalui pernyataan dirinya dalam kodrat manusia, dia menambahkan kembali hakikat manusia. Makanya Santo John Chrysostomus, ya, seorang patriark dari Konstantinopel mengatakan, menjadi manusianya sang firman itu tidak berarti merubah hakikat ilahinya, tetapi menambahkan hakikat manusiawinya. Makanya dua hakikat ini bersatu dalam satu pribadi yang tidak tercampur dan tidak melebur. Maka dalam hakikat atau dalam kodratnya sebagai manusia, tentunya itu dia akan sama seperti kita. Ibrani 4 ayat 15. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia merasakan seluruh kelemahan kita. Dia jadi sama dengan kita, termasuk hal dalam berdoa. Nah, Yesus itu memohon kepada Bapa dalam kemanusiaannya, tetapi dalam keilahiannya dia satu dengan Bapa. Kalau Yesus itu, teman-teman, datang ke dunia ini dalam keperkasaan dan kemahakuasaannya, apa yang terjadi? Dunia ini akan hancur. Betul tidak? Maka agar dunia ini perlu menyesuaikan diri, sehingga Bunda Maria di dalam kandungannya bisa mengandung firman Allah itu, dia perlu merendahkan diri. Ya kan? Kerendahan dirinya firman Allah itu bukan terdapat pada ilahinya, tetapi terdapat dalam kodrat insaninya. Ya, makanya Santo Athanasius dari Alexandria mengatakan demikian. Yesus ketika merasakan lapar, merasakan haus, merasakan sedih, merasakan ketakutan, merasakan kematian, dia merespon semua itu melalui kodrat manusia. Makanya dikatakan firman Allah itu merasakan kematian melalui kodrat insani. Kalau tidak melalui kodrat insani, maka firman Allah itu tidak akan pernah bisa merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Salah satunya apa? Kematian, ketakutan. Kenapa? Karena dalam pribadi Allah tidak ada hal-hal yang bersifat demikian. Maka ketika dia ingin merasakan kelemahan kita, dia perlu sama dengan kita. Nyambung ya? Nah, gitu tuh. Ya, Kak Hosia, selamat sore. Kak Hosia. Aduh, gak ada suaranya nih Bang. Kita turunkan aja ya. Oke, kita naikkan kepada penanya berikutnya yang punya ilmu lah ya. Yang punya ilmu, yang punya pengetahuan yang baik. Kita naikkan coba. Tidak ada juga teman-teman muslim. Yang penting naik itu dengan sopan, fantas, dan baik. Tidak ada juga. Kita naikkan yang lain. Tri Utami. Tidak ada juga. Kita naikkan tulisan Arab. Siapa dia ini? Jadi ini sepertinya bocil ini. Ya, selamat sore. Ya, sore Bang. Bukan bocil. Silakan Ahlul Jannah dibuka dulu videonya terlebih dahulu supaya kita dapat berdiskusi dengan baik dan benar. Nggak bisa Bang. Kamu ini berbohong dalam 3 hal. Akunnya Bang. Ini saya undang kamu untuk buka kamera. Silakan diterima undangan saya. Itu nggak bisa tuh. Bisa. Jangan bohong. Nggak percaya. Saya undang lagi nih. Tuh. Iya. Nggak bisa diterima itu Bang. Nggak percaya tuh. Ya, Ahlul Jannah, ahli surga. Apa yang kamu ingin tanyakan? Itu Yesus apa bacanya tuh? Yesus adalah Allah. Tanya saja. Ya, Yesus itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Allahu Akbar. Itu tertera di mana itu Bang? Tertera di mana? Kita buka di dalam Yudas 1 ayatnya yang ke-25. Dengarkan.
Allah yang Esa, Juru Selamat kita, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Bismillah wa ibn wa ruhil kudus ilahin wahid. Yesus adalah Allah yang Esa bersama-sama dengan Sang Bapa. Thank you Kak Priska. Silakan. Iya begitu Bang. Yes. Yesus, saya kan ini kan tidak paham masalah itu Bang. Di Abang ini agamanya Kristen. Agama saya adalah Kristen. Enggak, saya tuh sering dengar gini Bang. Katanya Yesus itu disalib untuk menebus dosa, katanya gitulah. Mungkin saya luruskan Betul, Kak, diksinya. Jadi redaksi yang tepat itu, Yesus itu menebus manusia dari dosa. Oh. Dia itu menebus kita dengan darahnya. Misalkan di dalam 1 Petrus 3 ayatnya 1 Petrus 3 ya. Kita buka 1 Petrus 3 ayat 19 ayat 9 sampai yang seterusnya. Saya bacakan kepada Anda dulu. Ya. Jadi kamu itu harus memahaminya secara baik dan benar supaya kamu itu tidak salah kaprah. Oke? Dikatakan sebab kita telah ditebus olehnya. Ya. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan bukan dengan perak, tetapi Dia telah menebus kita dengan darah yang begitu mahal, yaitu darah anak domba Allah yang tidak bercela. Makanya seperti Bang BL ini, beliau itu adalah seorang muslim yang memilih untuk mengikuti Yesus. Ketika ada orang muslim bertanya kepada Bang BL, Bang BL, kau dibayar berapa untuk mengikuti Yesus? Bang BL mengatakan, saya tidak dibayar dengan mie sedus. Tetapi saya dibayar tidak dengan uang, tidak dengan emas, dan tidak dengan perak. Tetapi saya dibayar dengan darah anak domba Allah yang sangat mahal harganya. Bahkan uang sebesar dan sebanyak apapun tidak mampu untuk membelinya. Thank you, abangku Ignatia. Gitu. Oke Bang. Saya mau tanya lagi Bang. Boleh gue Bang? Boleh, silakan saja. Apa yang kamu mau tanya? Gini Bang, kata Abang tadi kalau Yesus itu menebus dosa manusia, berarti orang yang mengikuti Yesus. Kau itu ahlul jannah kau ini. Iya. Tadi kan saya bilang menebus manusia dari dosa. Iya, betul saya paham. Menebus manusia dari dosa. Ya. Terus intinya, Thank you Kak Isen Mulang. intinya kan begini Bang, berarti orang khusus orang yang mengikuti Yesus saja gitu kan? Boleh? Apa semua manusia? Yesus itu telah menebus seluruh umat manusia dari kutuk dosa. Penebusan yang dimaksud itu adalah dengan melalui kematiannya Yesus, Dia itu menyelamatkan kita dari upah dosa yang adalah maut. Yang pertama. Yang kedua, melalui kebangkitannya dari antara orang mati, Dia itu memporak-porandakan alam maut tadi melalui kebangkitannya. Jadi Yesus itu menebus seluruh umat manusia. Pertanyaannya, apakah kamu ingin menerima penebusan itu atau tidak? Mengerti tidak? Kalau kamu memilih untuk tidak mau menerima penebusan itu, maka kamu akan mati dalam kebinasaan. Makanya Yesus mengatakan dalam Markus 16 ayat 16, barang siapa percaya dan memberikan dirinya dibaptis, maka dia akan diselamatkan. Tetapi barang siapa tidak percaya, maka dia akan dihukum.
Kenapa dihukum? Karena kalau kamu tidak percaya, maka kamu akan menjadi budaknya dosa untuk selama-lamanya. Ya, penguasa atas budaknya dosa itu adalah iblis. Makanya dikatakan melalui kematiannya Yesus, dia telah mengalahkan iblis yang berkuasa atas kematian. Di mana dalilnya Jackson? Ibrani 2 ayatnya yang ke-14. Dengerin. Ya, perhatikan. Oke, Bang. Ngerti saya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia Yesus juga menjadi bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan akan takut oleh maut. Jadi kalau kamu tidak mau menerima keselamatan tadi, maka kamu akan menjadi budaknya iblis untuk selama-lamanya. Makanya Yesus mengatakan, Yohanes 8 ayat 32, kamu mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau kamu sudah tahu kemerdekaan itu, tetapi kamu menolak untuk menerima kemerdekaan itu, maka kamu akan mati dalam kebinasaan seperti, mohon maaf, nabi kamu. Karena Abraham, karena Adam dan Hawa beserta keturunannya itu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia itu sudah dibangkitkan dari kematian. Teman-teman Kristen tahu, Abraham itu tidak lagi dalam kuburan. Yakub tidak ada lagi dalam kuburan. Di mana dalilnya, Jackson? Saya tunjukkan. Ya. Kita buka di dalam Injil. Perhatikan. Di sini Yesus itu mengatakan di dalam Yohanes 8 ayat 56. Ya. Kita buka di sini. Kita ganti efeknya dulu supaya lebih baik. Perhatikan. Jadi di sini itu adalah satu perdiskusian antara Yesus dengan orang Yahudi. Orang Yahudi, Yesus mengatakan, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Lalu orang Yahudi menyanggah Yesus. Oh Yesus, adakah engkau lebih besar dari bapak kita Abraham? Dia sudah mati loh. Nabi-nabi pun sudah mati, Yesus. Dengan siapa engkau menyamakan dirimu? Maksudnya orang Yahudi, kamu tuh siapa, Yesus? Dari mana kamu bisa menjamin orang yang mengikuti perkataanmu pasti akan hidup? Sedangkan nabi-nabi kita, bahkan Abraham bapak kita itu mati. Kata Yesus kepada mereka, jikalau aku memuliakan diriku, maka kemuliaanku ini sedikit pun tidak ada artinya. Sebab Bapakkulah yang memuliakan aku. Tentang siapakah kamu berkata dia adalah Allah kami? Perhatikan. Abraham bapakmu, ini kata Yesus nih. Abraham bapakmu bersukacita bahwa ia akan melihat hari aku. Perhatikan. Jadi Abraham itu menurut perspektifnya Yesus menunggu-nunggu Yesus itu. Makanya Yesus bilang, brother, stop dulu, ada red notice. Oke. Aduh, ada yang ngelaporkan ya. Bahaya. Silakan dilanjut dulu. Oke teman-teman, untung aja ada Bang BL ya. Kalau enggak ini mungkin akun saya sudah meninggal ini. Jadi memang ada banyak buat orang. brother ya, buat teman-teman jangan lupa tetep layar supaya roomnya kuat, roomnya tidak gampang rungkat. Terima kasih juga buat teman-teman yang ada di bawah maupun yang ada di atas yang sudah mendukung Komal kita. Jadi supaya roomnya semakin sehat, roomnya semakin kuat, tentu butuh protein yang cukup dari lemak daging paus, elang, terlebih lagi daging singa. Tapi kalaupun tidak ada paus, teman-teman juga bisa memperharum Komal Frater Jackson dengan parfum bunga mawar karena memang ada bau kubur di sini. Moga silakan Frater Jackson lanjut. Terima kasih banyak Bang BL, terima kasih.
Kak Francisca, Kak Isun Mulang, teman-teman semua yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya, Bang Ignatia, Kak Pulo, terima kasih ya. Kita lanjut teman-teman, jangan lupa bantu follow-follow Bang BL teman-teman, biasanya kita singgah di sana. Kalau ada problem-problem tentang kehidupan bisa sharing ke Bang BL, nanti bisa chat dia, nanti kita akan selesaikan masalah itu secara bersama-sama. Come on, back to topic. Jadi begini, bro Ahlul Jannah. Di sini Yesus itu mengatakan kepada orang Yahudi, bapakmu Abraham itu akan bersukacita bahwa ia akan melihat hari aku, dan dia telah melihatnya. Ingat, Yesus mengatakan Abraham itu seolah-olah menanti-nanti Yesus. Menanti-nanti untuk apa? Untuk menyelamatkan Abraham beserta keturunannya. Dari apa teman-teman? Dari alam maut. Ya, makanya teman-teman, makanya dijelaskan oleh Santo Petrus bagaimana kronologisnya itu, ya. 1 Petrus 3 ayat 18. Perhatikan, apa kata Petrus? Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah, ya, kepada Allah Bapa. Ia yang telah dibun-bun dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu, maksudnya di dalam tempat penantian itu, di dalam roh itu, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Jadi berita Injil itu, kabar baik tadi, kabar keselamatan itu, tidak hanya diberikan kepada kita yang hidup secara jasmani, tetapi juga diberitakan kepada orang yang hidup secara rohani. Nah, pemberitaan Injil kepada orang-orang yang hidup secara rohani, ya, Yesus itu turun ke dalam kematian itu, teman-teman. Menarik mereka yang terperangkap di dalam alam kematian. Jadi saya analogikan, alam maut itu bagaikan penjara yang ditutup oleh gerbang, di mana kunci maut itu dipegang oleh iblis. Karena tidak satupun manusia itu bisa menyelamatkan dirinya. Makanya melalui kematiannya Yesus, dia itu turun ke dalam kematian. Ya, saya analogikan. Contoh Bang BL. Kalau Bang BL itu tenggelam di dalam air, teman-teman, apa yang harus saya lakukan? Ya, saya harus terjun ke dalam air itu. Betul tidak? Untuk menarik tangannya Bang BL, ya, menolong dia sehingga dia itu terbebas dari air tersebut. Begitupun Yesus. Kalau Yesus ingin menyelamatkan orang dari dalam kematian, dia harus masuk ke dalam kematian itu. Ya, ketika dia masuk ke dalam kematian itu, dia memporak-porandakan iblis tadi. Yang tadinya iblis itu pegang kunci maut tadi, tetapi ketika Yesus masuk ke dalam kematian itu, dia mengambil atau merebut kunci maut yang dikuasai oleh iblis. Makanya Yesus mengatakan di dalam Wahyu 1 ayatnya yang ke-18, jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup untuk selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut. Jadi kunci maut yang dipegang iblis itu, teman-teman, direbut kembali oleh Yesus. Oke, paham? Makanya melalui kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, Abraham, Adam, Hawa beserta keturunannya itu sudah bangkit secara jasmani. Di mana ayatnya? Matius bab 27, ya, ayatnya yang ke-50 kita baca. Perhatikan ya. Dari 49. Tetapi orang-orang berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru dengan suara nyaring, ke dalam tanganmulah kuserahkan nyawaku. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan, perhatikan ya, kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal kemudian bangkit. Pertanyaannya, siapa orang kudus di zamannya Yesus? Kalau bukan Adam, kalau bukan Hawa, kalau bukan Abraham, kalau bukan Yakub, kalau bukan keturunannya. Betul tidak? Tetapi di sini Matius mengatakan, ketika kematian dan kebangkitan Yesus,
kuburan-kuburan orang-orang kudus pun terbuka. Kita baca lagi. Dan banyak orang yang meninggal tadinya telah bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur dan masuk ke kota kudus. Ke kota kudus itu maksudnya surga. Ya, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi sebelum Adam dan Hawa, Abraham, Yakub dan keturunannya itu bangkit dari kematian dan naik ke surga, mereka terlebih dahulu, teman-teman, terlebih dahulu menunjukkan kepada orang banyak. Kalau yang dikatakan Yesus ini benar, aku ini, yang dikatakan Yesus itu benar, kami ini sudah bangkit. Makanya mereka menampakkan diri dulu. Betul? Setelah mereka menampakkan diri kepada banyak orang, halayak banyak orang, apa yang terjadi? Maka kepala pasukan beserta prajurit-prajurit yang menjaga Yesus pun menjadi takut dan gemetar. Mereka takut, teman-teman. Kenapa? Karena Abraham, Musa, Yakub, ya, dan seluruh orang-orang kudusnya Israel itu bangkit dari kematian. Siapa yang gak gemetar? Saya pun di situ akan gemetar. Maka melalui kematiannya Yesus, dia itu mengalahkan maut, masuk ke dalam kematian dan menebus kita dari dosa. Dan melalui kebangkitannya, dia mengalahkan maut dan menyelamatkan kita dan menunjukkan bahwa tidak ada kematian yang berkuasa kepada barang siapa yang percaya kepadanya. Nah, makanya Rasul Paulus itu mengatakan kemudian di dalam Kolose 2, ya kita buka Kolose 2. Ini kalau pakai kacamata agak buram ya. Kolose 2 ayat 19. Ya, ayat 9. Kita baca ya. Teman-teman bantu tap-tap layar ya, supaya Komal ini tidak gampang rungkat ya. Kita buka Kolose 2 ayatnya yang ke-14 itu kalau tidak salah ya. Ayat 14. Dikatakan demikian, teman-teman, kita baca. Ya, kita baca. Dengan menghapuskan surat hutangnya oleh ketentuan-ketentuan hukum yang mendakwa dan mengancam kita semua, dan itu ditiadakannya dengan memakukan dosa-dosa kita di atas kayu salib. Jadi terpakunya tangannya Yesus di atas kayu salib menunjukkan terpakunya dosa-dosa kita. Tertanggalnya dosa-dosa kita. Makanya Nabi Yesaya mengatakan dalam Yesaya bab 53, ya, kita menyangka bahwa penderitaan yang dialami itu karena tulah dari Allah. Dia dipukul dan ditindas, dia dipaku. Tetapi bukan karena kesalahannya, tetapi karena kesalahan kitalah yang ditanggung oleh Dia. Jelas ya? Jadi melalui kematiannya Yesus, dia itu menjadi kurban yang layak sebagai pendamaian dosa kita kepada Allah dengan darahnya. Karena di dalam ketentuan hukum Taurat, tidak akan pernah ada pengampunan tanpa pertumpahan darah. Ibrani 9 ayat 22. Makanya saya bingung tuh. Orang Islam tujuannya kurban apa kalau tidak ada esensinya? Bang. Silakan. Cek. Nur Jannah. Ya, silakan. Ini Bang, boleh tanya Bang? Iya, monggo silakan tanya Ya. sama Brother Jackson. Saya izinkan. Tadi Abang bahwa kematian Yesus itu untuk menebus dosa semua manusia. Jadi semua manusia itu kalau sekarang itu melakukan dosa setelah Yesus disalib, berarti nggak apa-apa kalau gitu Bang, maksudnya Bang. Kamu tadi tuh dengar nggak saya bilang menebus manusia dari dosa? Ya, menebus manusia dari dosa, berarti dosa manusia itu berarti nggak punya dosa gitu maksudnya kan? Berarti manusia nggak berdosa lagi, berarti selama Yesus disalib manusia nggak melakukan dosa apapun itu nggak dicatat gitu maksudnya. Itu enggak Bang, maaf ya. Saya ini cuman mikir secara logika, nggak punya data, nggak punya apa-apa.
Logika Gini. saja itu. Gini, aduh Tuhan, gini loh. Tadi kan sudah saya bilang penebusan Yesus kepada manusia dari dosa itu tujuan yang pertama, supaya manusia itu tidak lagi terperangkap dalam kematian yang membawa kebinasaan untuk selama-lamanya. Karena di dalam Roma 5, upah dosa itu adalah maut. Maut itulah yang mendatangkan kebinasaan. Kebinasaan ini artinya apa? Keterpisahan manusia dengan Allah untuk selama-lamanya. Karena Allah itu menyadari bahwa manusia itu tidak mampu menyelamatkan dirinya, ya, tidak mampu menyelamatkan dirinya. Karena semua manusia telah berdosa, maka dialah yang kemudian melunasi hutang dosanya manusia tadi yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Dosa asal itu yang mendatangkan kebinasaan. Dipulihkan oleh Yesus sebagai Adam yang baru dengan tubuh dan darahnya. Nah, setelah penebusan yang dia lakukan, maka tidak ada lagi kematian di dalam hidupnya orang percaya. Gak ada kematian lagi. Nah, makanya tadi saya bilang, kalau kamu tidak mau menerima penebusan yang dikaruniakan oleh Yesus, maka kamu akan mati untuk selama-lamanya di dalam neraka. Keselamatan itu sudah diberikan, tetapi Tuhan itu masih memberikan kebebasan kepada manusia, free will kepada manusia untuk menerima ataupun tidak menerima. Karena manusia ini bukanlah robot. Mengerti tidak? Kalau kamu memilih untuk tidak mau menerima keselamatan tadi, maka kamu akan binasa. Itu yang pertama. Yang kedua, Jackson, lalu kalau orang itu sudah menerima keselamatan, sudah menerima penebusan, apakah dia boleh untuk melakukan dosa lagi selama hidupnya, selama-lamanya? Ya enggak begitu. Makanya Rasul Paulus mengatakan dalam Ibrani 10 ayat 26, sebab jika kita dengan sengaja melakukan dosa, seperti pertanyaanmu tadi, dengan sengaja melakukan dosa, dan sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran dan keselamatan itu, maka tidak ada lagi kurban untuk menghapus dosamu. Artinya apa? Kalau kamu sudah menerima keselamatan, tetapi kamu itu masih ingin berenang di dalam dosa, sampai kamu mati, dan tidak ada keinginan untuk melakukan pertobatan, maka kamu akan binasa. Kenapa bisa binasa? Karena keselamatan itu dikatakan oleh Rasul Paulus harus dikerjakan, dijaga. Contoh begini, saya analogikan kepada kamu, ahlul jannah. Saya mengaruniakan kamu, menghadiahkan kamu motor. Oke, saya katakan, ahlul jannah, motor ini kamu bisa pakai sebagai sarana untuk mempermudah aktivitas kamu. Kalau kamu pakai secara baik dan benar. Tetapi ketika motor tadi kamu tidak jaga, kamu tidak rawat, motor itu hancur tidak? Hancur, betul. Apakah aktivitasmu sehari-hari akan terganggu? Positif. Loh, kok positif sih? Kamu hamil positif? Maksudnya bang, yang dimaksud dengan positif iya gitu bang. Iya, makanya tadi keselamatan itu sudah dianugerahkan oleh Yesus kepada kita. Tetapi kalau kita tidak menjaga dan tidak mengerjakan keselamatan itu secara baik dan benar, maka keselamatan itu akan hilang dari kita. Makanya Rasul Yakobus mengatakan dalam Yakobus bab 2 ayat 26, seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian iman tanpa perbuatan adalah mati. Masuk. Lalu Jackson, semua manusia kan sudah berbuat dosa, Jackson. Berarti mereka tidak akan selamat dong? Bisa. Bagaimana caranya? Dia harus bertobat. Makanya Yesus Kristus itu menganugerahkan rahmatnya kepada gereja. Yesus Kristus itu menganugerahkan rahmatnya kepada manusia melalui gerejanya. Rahmat apa? Rahmat pendamaian dosa yang kita lakukan. Melalui apa? Melalui sakramen tobat. Di mana dalilnya?
2 Korintus 5 ayatnya yang ke-19. Kita baca. Ya, dengerin. Sebab Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian dosa itu kepada kami. Kami ini maksudnya para rasul atau imam. Ya, jadi kami adalah utusan-utusan Kristus yang seakan-akan Allah lah yang menasehati kamu dengan perantaraan kami. Makanya dalam Katolik itu imam itu dikatakan sebagai in persona Christi. Pribadi Kristus ada pada dirinya. Ketika dia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam hal sakramen, pribadi Kristus berdiam dalam dirinya. Oke, dia mengatakan seperti ini. Jadi kami ini adalah seolah-olah Kristuslah, Allah lah yang menasehati kamu dengan perantaraan kami. Demi nama Kristus kami meminta kepada kamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi solusinya agar kita itu tidak mati dalam kebinasaan karena dosa berat, kita perlu dipulihkan dari dosa tadi. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan pemulihan karena dosa ini? Melalui sakramen tobat. Diperdamaikanlah dosa kita dengan Allah melalui perantaraan imam. Makanya kalau kamu itu melaksanakan sakramen tobat, maka seorang imam itu akan mengatakan seperti ini. Dengan otoritas yang diberikan oleh Allah kepada gerejanya, saya berkata, kamu telah terbebas dari dosa. Ya kan? Oleh sebab itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. In nomine Patris et Spiritus Sanctus. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita sudah terbebas. Oke, kita lanjut ya. Nah, makanya tadi saya katakan bahwa orang yang kemudian itu sudah menerima rahmat keselamatan, tetapi dia itu masih mau melakukan dosa dan tidak mau bertobat, atau tidak memberikan dirinya itu diperdamaikan kepada Allah melalui dosanya. Cek bang. Sebentar. Dulu, Bang. Turunkan saya petir sini bang. Petir, turunkan. Oke, saya turunkan ya. Masih bersama Beruang Lapar dan juga Frater Jackson, artis yang tidak pernah masuk TV tapi sering masuk angin. Dipersembahkan oleh Permen Relaksa, pengambil relay kelas tanpa paksa. Jadi buat teman-teman yang pengen naik, silakan saja naik, tapi dikondisikan ya, jangan sampai ada gangguan-gangguan yang lain karena di sini kita sedang fokus pengajaran. Saya juga memberi kesempatan untuk teman-teman dari Islam ya yang mau naik, silakan saja naik. Tapi sebelumnya kita rehat sejenak. Ini Bang BL itu soundnya Bang BL tuh gangguan tuh. Kalian dengar gak teman-teman? Iya, agak ini apa error dikit ya. Iya, dengar Bang itu ya. Bang Jack. Iya. Oh ya, nggak jalan ya kayaknya nggak jalan ya. Bang Beruang, Bang BL. Oh, nggak dengar lagi dia. Iya, dia kayak distract gitu ya. Iya, kayak ketahan ya Bang Jackson ya. Iya, kayak ketahan gitu. Iya, kesendet-sendet gitu. Gimana nih? Di mute dulu kah?
Ya mungkin Bang Beruang nggak monitor dia, Bang Jackson. Aduh. Oh, di mute dulu Bang ya Kak Jackson, Isen tadi pulang. saya Bang BL, itu suara musiknya tadi kayak stagnan gitu. Halo, Bang BL? Halo? Aduh. Ini dari device saya saja atau teman-teman juga mendengar? Nah, sama masih. Masih sama Bang, masih sama Bang. Kok malah turun? Ada apa ini? Aduh, jangan-jangan ini sudah diserang nih. Kita harus hati-hati teman-teman ya. Teman-teman bantu tap-tap layar. Thank you Kak Isen Mulang teman-teman. Thank you C Violet. Bantu tap-tap layar teman-teman. Kita persilakan kepada Muslim yang cerdas ya untuk naik ya. Jadi tadi yang saya jelaskan itu bisa ditangkap dengan baik ya. Jadi kalau ada orang Kristen yang mengatakan bahwa Abraham masih di dalam tanah, waduh kurang baca Alkitab berarti. Abraham itu sudah bangkit dari kematian karena dibangkitkan oleh Kristus. Nah, kita naikkan lagi. Gimana Bang? Coba cek lagi Bang, sudah enak nggak tuh? Oh, sorry. Tadi aku di report sama 30 orang ini ya. Dan sangat mengerikan sekali ya roomnya Frater Jackson ini, bagaimana saya sebagai asisten pribadinya, asprinya itu di report sama 30 orang. Jadi buat teman-teman yang pengen masuk ke roomnya Frater, ingin berdiskusi, tolong untuk tidak main report karena percuma kalian mereport di sini. Ini room sudah seperti tembok Berlin ya. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mereport ya. Kebetulan kami juga belum makan sore, jadi kita makanannya adalah makanan report gitu. Oke, sambil saya merefresh akunnya Frater Jackson dan juga saya sendiri, alangkah lebih baiknya kita rehat sejenak supaya roomnya kuat. Terima kasih, selamat sore menjelang petang untuk teman-teman yang ada di bawah. Ada 82 teman-teman yang ada di sini. Kembali bersama Beruang Lapar dan juga Frater Jackson, artis yang tidak pernah masuk TV tapi sering masuk angin. Kami membuka kesempatan untuk teman-teman yang ingin berdiskusi atau mungkin saling bertanya jawab. Saya beri kesempatan untuk naik, tapi mohon diskusinya dengan kalimat-kalimat yang santun, tidak ada hujatan ya di sini ya. Sebenarnya kita sapa dulu, ada Kak Zenkop ya. Salve, selamat sore Kak Zenkop. Salve. Oh, namanya belum bisa dimonitor, kita suruh cuci piring dulu. Monggo silakan teman-teman yang mau naik. Nah, ini ada Kak Anhosias. Salve, selamat sore Kak Anhosia. Ya, sore Bang Jackson, Bang Beruang. Yang tadi Bang, saya mau nanya ke distract dari monggo awal silakan. Ya. Tentang ini Bang Jackson, yang ada selisih waktu 3 jam dari Markus tentang sama Yohanes tentang penyalipan, Bang Jackson. Gitu. Markus dan Matius atau Markus dengan Yohanes? Halo? Suara saya kedengaran nggak? Tes, halo? Iya, halo?
Ya, suara saya kedengaran nggak, Pak? Perbedaan waktu penyalipan antara Markus. Halo. Sama Yohanes, Bang Jackson. Iya, tadi sempat tersendat-sendat sedikit, Bang Jackson. Ya, perbedaan waktu antara Injil Matius dan Yohanes kan? Betul tidak? Halo? Iya, kalau di Markus ya halo. Monitor gak Bang Jack suara saya, Bang? Suara Halo? Anda terdengar dengan baik. Oke. Di Markus jam 9 pagi, Yohanes jam 12 itu, Bang. Ada selisih 3 jam itu gimana kita cara ngeliatnya? Itu perbedaan gitu, itu perbedaan waktu dalam kalender. Jadi Injil Markus itu ditulis dengan perhitungan waktu dari Roma. Sedangkan sebaliknya Injil Yohanes juga Injil Matius itu ditulis dengan perhitungan waktu dari kalender Yahudi. Putus tuh, Bang. Loh, suara saya terdengar dengan baik ini. Dengar nggak teman-teman di bawah? Sekarang denger nih, Bang. Apa punya saya yang jelek? Yang Markus tadi, mohon maaf Markus Kak tadi itu dari kalender Roma ya, Bang. Ini mungkin Gitu ya, Bang, ya? apa namanya sinyal Anda yang belum jelas ya, karena memang di sini saya mendengar jelas sekali suara Frater Jackson, begitu juga dengan teman-teman yang ada di bawah. Mungkin bisa dibenahi berarti dulu saya tempat yang jelek, ya. Iya benar. Bang Jackson, tadi yang di Injil Yohanes itu gimana, Bang? Jadi itu bukan terjadi sebuah kontradiksi dalam sebuah teks ya, baik dari Injil satu dengan Injil yang lain. Tetapi perbedaan dalam penulisan waktu itu dipengaruhi karena penulisan Injil Markus itu menggunakan perhitungan waktu Roma. Sedangkan Injil Matius juga Yohanes itu menggunakan perhitungan waktu dari kalender Yahudi. Makanya ada perbedaan di situ. Karena perhitungan waktu, misalkan pergantian waktu dari Yahudi, jam 6 sore, mereka itu sudah masuk hari Selasa dan bukan hari Senin. Nah, kalau menggunakan perhitungan waktu dari Roma, ya, baik dari kalendernya ataupun dari jamnya, dari waktunya, perhitungan pergantian waktu itu baru nanti hari Selasa itu di jam 12 malam. Jadi kenapa ada perbedaan waktu itu karena dipengaruhi oleh penulisan teks dengan kalender dan waktu masing-masing daerah. Nah, jadi simpelnya yang disampaikan sama Kak Isen Mulang itu cara menghitung jam atau waktu antara Roma dengan Yahudi itu berbeda, Bang Hosia. Oh, jadi gitu ya, antara Ya, makanya ada perbedaan waktu. Begitu itu nggak kontradiksi. Roma sama Ya, makanya kita perlu diperhatikan penulisannya. Tadi Karena yang Injil jam 6 sore itu gimana, Bang? Kalau yang menurut Abang tadi 6 sore itu sudah dihitung. Contoh, perhitungan waktu dalam kalender Yahudi, jam 6 sore itu sudah menunjukkan pergantian hari. Misalkan hari Senin. Nanti masuk ke jam 6 sore dan lebih daripada jam 6 sore itu bukan lagi hari Senin, tetapi masuk di hari Selasa. Sedangkan kalau menggunakan perhitungan waktu dari kalender Roma, pergantian hari itu baru nanti masuknya itu di jam 12 malam. Nah, jam 12 malam lewat itu tidak lagi hari Senin tetapi hari Selasa. Jadi ada perbedaan dalam perhitungan waktu. Nah, Injil Markus itu ditulis dengan menggunakan perhitungan waktu dari Roma. Mengerti? Mengerti Bang Hosia? Saya monitornya kesedet-sedet nih, berarti saya ininya signalnya kurang bagus. Maaf, Bang Jackson. Misalkan begini, Bang Hosia, misalkan begini. Di Jakarta itu masih masuk jam 8 malam, ya kan? Sedangkan kalau menggunakan perhitungan waktu yang ada di Kalimantan itu masuk di jam 7 malam begitu. Jadi ada selisih waktu di situ, perbedaan waktu, perbedaan kurun waktu karena dipengaruhi oleh daerah. Halo? Halo, iya, oke, Bang, ya.
Jadi kalau misalkan ditanya kenapa ada perbedaan dalam waktu, apakah kontradiksi? Jawabannya tidak, karena penulisan Injil Markus ditulis dengan perhitungan waktu Roma, sedangkan penulisan Injil Matius misal atau Yohanes itu ditulis dengan perhitungan waktu dari Yahudi. Oke? Oke, ya. Oke Bang, thank you Bang ya. Ya, oke, makasih Bang. Bang Jackson, Oke. ya, karena Ya, terima pengalaman kasih. saya juga kurang lebih saya Ya. udah dapat agak sedikit tersendat. Thank you ya Bang. Oke. Thank you, Tuhan berkati. Bang BL, sepertinya kita istirahat dulu Bang. Aku belum makan Oke. nih dari pagi nih. Iya, ini kita sudah live berapa jam ya, Frater ya? Kalau di sini sudah 1 jam 31 menit. Ditambah sama yang tadi Kayaknya tadi itu 1 jam deh. Mungkin sudah 2 jam setengah. 2 jam setengah, nggak mungkin. Oke, terima kasih buat teman-teman, terima kasih buat Frater Jackson atas pencerahannya yang sangat bermanfaat sekali untuk kita. Saya juga ucapkan terima kasih buat teman-teman yang setia menemani saya di sini bersama Frater Jackson di acara Komal apa ini, Frater? Ruang Pria Bercerita, bukan ya? Saya ucapkan terima kasih buat yang udah tap-tap layar, yang sudah bagi-bagi berkat untuk kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terakhir doa penutupan dari Frater Jackson, monggo silakan. Oke. Terima kasih Bang BL, Kak Isen Mulang, Kak Francisca, Bang Ignatia yang terkasih, dan teman-teman semua sudah membersamai live ini ya. Dan teman-teman yang saya tidak sebutkan satu persatu, Ci Justina juga. Jackson mohon maaf ya kalau ada penyampaian saya yang tidak baik, yang tidak berkenan teman-teman semua. Dan jangan lupa bantu follow Bang BL juga. Dan nanti kita akan bertemu lagi di segmen berikutnya. Saya juga sering mampir di live-nya Bang BL. Teman-teman jangan lupa, kita biasa di situ diskusi ringan tentang kehidupan, karena ya hidup ini tidak selalu tentang perdebatan agama ya. Terkadang kita juga harus belajar bagaimana caranya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan pelajaran itu dapat kita ambil dari pengalaman orang ataupun pengalaman kita. Mari kita tutup dengan doa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur atas belas kasih-Mu di dalam hidup kami yang tidak pernah berkesudahan. Kami memohon ampun ya Bapa atas perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Kiranya Engkau sudi memberikan kami pencerahan dan kebaikan agar kami boleh berjalan dalam terang kebenaran. Dan kami juga berdoa kepada teman-teman kami Muslim agar dia cepat meninggalkan ajaran yang tidak benar dan menyongsong ajaran yang benar. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa selalu dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang bersatu dengan Dikau, serta persekutuan oleh Roh Kudus Allah yang Esa, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama dengan rohmu. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin, luar biasa. Selamat sore Frater Jackson, selamat sore semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Sure.